Ya, teman-teman, hari ini tanggal 24 bulan 9 ya. Seperti biasa jam 8 emang kita waktunya untuk update-update emiten punya teman-teman. Jadi ini bukan rekomendasi saham ya, tapi ini adalah updatean saham-saham atau emiten-emiten yang ada di kolom komentar yang dipertanyakan sama teman-teman. Siapa tahu dengan tukar pikiran dan ada isian dalamannya memberikan teman-teman mungkin ada gambaran ke depannya ya, apakah mau ke atas atau ke bawah atau sideways. Baik teman-teman, IHSG kita bagus ya transaksinya ya, 14,1 triliun dan asing masuk 360 miliar ya. Keren juga ya, udah keren. Walaupun istilahnya dia didojikan, tapi yang penting si foreign masuk. Dan saya pikir ke 8.000 sangat memungkinkan apabila telah terjadi penurunan yang lumayan ya. Terus ada dorongan dari bawah juga, artinya emang kecenderungan mau ke atas gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Yang pertama ini, oh iya teman-teman, ketika saya membahas saham itu kemungkinan ya, saya membahas itu dari yang pertama komentar. Terus adapun beberapa komentar atau dari teman satu orang, ada beberapa emiten mungkin akan saya bahasnya mungkin kalau kebanyakan di bagian keduanya gitu ya, biar yang lain kebagian juga ya. Oke teman-teman ya. Yang pertama ada Atla. Sebisa mungkin saya bisa membahas dalam satu hari ya, makanya saya suka ada bagian keduanya ya. Atla yang ditanyakan adalah per hari ini katanya kempes untuk transaksinya ya, 15,7 juta, biasanya kan ratusan juta, kadang-kadang miliaran ya. Dan si tahanan sebelah kanannya, nyender kanannya masih di tahanan 1 juta. Ya berarti bagus gitu kan, berarti si si bandar lokal udah benar-benar bandarnya itu memegang teguh nanti dulu gitu, walaupun banyak yang udah ditransaksikan tapi masih kekeh pingin gak mau naik gitu kan. Ini di nego hari ini ada cuma 5.000 orang CRB ya. Terus kita cek deh pasar negonya di tanggal 2 September ini. Ada CAG 46,5 ribu, lumayan ya. Ada CAJ 15.000, CRB 13.000. Teman kita yang beli XL 11 ya. Tapi yang kita utamakan CAG sama CAJ aja ya. Udah beli di harga 50, artinya dia beli di harga bawahnya, tidak di harga nego yang paling bawah gitu kan paling bawah selama bulan ini kan 41 ya. Ini sepertinya memindahkan barang aja teman, si AG memindahkan barang ke AG lain ya. Jadi intinya dia punya broker di AG, cuman nama akunnya yang berbeda ya, seperti itu teman-teman. Kita lihat untuk pasar regulernya. Pasar regulernya yang mimpin YP, XLX, LED, EP ya. LS, CP, YJ buangan, ESA masih buangan untuk satu bulannya. Kita untuk lihat satu dari tanggal 23 deh, 2 hari yang lalu deh. DU ngambil 45.000, PS 30.000. Ini belum ada yang ngambil signifikan sampai 1 juta lot gitu ya. Ini belum ada ya. Paling tinggi itu untuk satu bulan ini hanya 149. Artinya belum terlalu signifikan teman-teman ya. Minimal dia 500 enggak 250 gitu, 400 gitu, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Kalau ini masih ada 100 ya mungkin hanya bisa tahan berapa lot aja gitu kan. Terus si bandar lokal juga cenderung dia belum melakukan aksi, cuman foreign aja yang udah mulai mengumpulkan barangnya ya. Foreign cenderung terakhir ngambil itu pada tanggal 17 September ya. Nah, di sini udah mulai terlihat teman-teman, ada si Smart Money udah mulai masuk lagi ya. Smart Money sini masuk, cuman nggak mampu dia, nggak ketemu momen kayak di sini nih. Nah ini mudah-mudahan ketika dia masuk sedikit, biasanya diawali dengan sedikit dulu teman-teman ya, sedikit dulu nih kita. Nah sedikit dulu, sedikit-sedikit kan jadi bukit ya. Mudah-mudahan dengan Smart Money yang masuk per hari ini adalah pertanda baik ya. Mudah-mudahan teman-teman kayak yang nyangkut biar cepat kejemput, atau yang baru beli gitu kan. Karena yang beli ini teman-teman kita semua ya. XL, PD, XC, AO kan mungkin ya, kalau AO yang jadi
market maker kan tidak beli segini gitu kan. Biasanya dia belinya minimal ratusan juta lah gitu ya. Ya seperti itu teman-teman ya untuk Atla. Mohon bersabar aja, Smart Money udah mulai masuk, mudah-mudahan tidak lama lagi ya, mudah-mudahan. Baik, yang kedua ada Zebra. Zebra habis downtrend dia breakout ya ke MA10-nya. Cuman di sini terdeteksinya si bandar lokal semakin masif jualan teman-teman. Ya si Zebra ini dibuang, benar-benar dibuang ya sama si bandar lokalnya ya. Di sini terdeteksi sebagai ZP ya. Cuma ngebuang 1,2 miliar 77.000 lot ya. Dia sembari naikin pakai shadow, cuman dia ngebuang, keren juga nih si ZV ini. Naikin langsung diturunin lagi. Waspada aja teman-teman untuk Zebra ya. Kalau kalian udah ngambil bersabar aja. Karena di sini dia meninggalkan gap, artinya dia mau ke arah sini lagi ya. Nah, mau ke arah sini. Tapi ini cerdas sebelang ini teman-teman, si Zebra itu cerdas ya. Cerdasnya kenapa dia nurunnya pelan-pelan loh. Pelanin, tahan dikit biar nggak kena UMA, tahanin lagi sedikit biar nggak kena UMA. Akhirnya dia dirontokkan ya. Dia turun udah berapa persen dari sini? Udah 70% artinya mudah-mudahan sih benar, mudah-mudahan dia tidak melewati 135-nya ya. Mudah-mudahan di sideway kan ya, jangan diturunkan, mudah-mudahan di area sini di sideway kan. Terus ada pungutan dari bandar lokal mungkin bisa membuat si emiten ini bisa agak naik dikit lah ya. Untuk target saya perkirakan ke 204 ya. Kenapa? Di situ ada si kepala merah di sini ya. Cuman harus bersabar aja ya. Ini juga si MA si udah masuk ke MA10, cuman masuknya dengan gap, saya tidak suka ya. Kalau market maker suka mah ya silahkan gitu ya. Kalau saya tidak suka. Jadi lebih baik kalau dia kebawahin lagi, santai saja, kebawahin saja. 137 ada yang digarisin ke bawah 135 nggak apa jadi masalah. Asal dia sideways ya, jangan sampai dia turun lagi ke bawah. Kalau poren cenderung tadi juga ada buangan teman poren ya, cuman nggak terlalu signifikan. Ini kabar baik sebenarnya porennya akumulasi teman-teman ya, dari mulai tanggal berapa nih akumulasinya nih, udah lumayan ya porennya. Oke, dari sinilah. Nah dari sini mulai besar nih ya, dari mulai tanggal 20 Agustus. Coba deh poren 20 Agustus 20 Agustus mana 20 Agustus ini ya. Kita lihat poren siapa. Ada si AK, si MG, si KK ya. Si AK lumayan teman-teman 2,9 ribu. Cuma MG sedikit ya. Kita domestik coba lihat. Teman-teman kita yang banyak. Nggak apa-apalah ya teman-teman kita mungkin karena ini yang penurunannya emang udah lama, tinggal nunggu santainya, tinggal nunggu sabarnya aja teman-teman untuk emiten ini ya. Tinggal nunggu sideways-nya aja karena ini kecenderungan emang lagi dibuang sama bandar ya teman-teman. Bagusnya itu si poren masuk. Kalau si poren masuk biasanya pertanda baik lah gitu ya. Walaupun nanti mungkin kalau sudah tidak tahan dia juga akan jualan. Nah terbukti di sini mungkin agak udah nggak tahan sebagian ya. Poren sama sebagian soalnya jualan ya. Lebih si Cece juga, si Cece lagi yang jualannya. Oh si Cece ikutan nimbrung untuk scalping teman-teman. Si MG beli 2 jual 1,1, artinya si MG tinggal sisa barang doang ya. Jadi sini si MG itu terdeteksi sebagai poren, di sini dia sisa barang, artinya dia scalpingan, tadi itu scalpingan. Jadi yang memainkan itu scalpingan ya. Jadi harap bersabar aja ketika si Zebra ini, JBRA ini dia sideways, ada pungutan dari bandar lokal, kemungkinan dia akan di-up lagi karena di sini udah terlihat jelas dia menumpahkan PR. Harusnya sih dikebawahin lagi, kebawahin aja lagi, jadi nggak jadi masalah. Asal jangan lewat dari 135, 136-nya. Mungkin dia harus sideways-kan dulu. Kita tunggu CMA 10-nya di bawah candle ya untuk Zebra ya. Sementara informasinya seperti itu teman-teman ya. Jadi tunggu dulu ya. Soalnya si ZP-nya masih buangan ya, CLZ, CAI juga masih buangan. Selanjutnya ada PART. Ini teman-teman kadang-kadang kalau udah naik begini baru teman-teman mungkin istilahnya antusias gitu ya.
Kalau saya malahan cenderung kalau antusiasnya ketika dia turun teman-teman. Karena dulu saya itu pemburu arah. Tadi saya hapusin ya. Karena udah terlewati tanggal ini doang nih ya, belum terlewat 104-nya. Dia karena harga IPO-nya. Jadi dia belum menyentuh harga IPO secara body ya. Jadi terus dia menempuh perjalanannya ya. Kemarin naik berapa persen? 57, berarti baru sebentar, baru 56 memang belum terlalu signifikan ya. Berarti si bandarnya emang harus menaikkan ke harga yang lebih tinggi. Baik, di sini ada candle bullish. Candle bullish artinya candle simalakama. Dan ini bullishnya beneran bullish, bagus teman-teman, bullish. Dia turun sebentar langsung di up. Nah, ini baru bilang candle bullish. Kalau ini kan candle bullish palsu nih. Bullish cuman malah ke bawahin. Tapi yang bullish yang keduanya yang menjadikan ini uptrend ya. Terus dari saya bagaimana? Kalau dari saya lihat di sini teman-teman ada si kepala merah ya. Jangan terlalu tinggi dulu deh, kesiniin dulu deh. Nah, ya, iya, nah kesini nih. Apabila bisa melewati ini berarti dia mau melanjutkan ke atas. Ini juga sudah terdeteksi nih 165-nya. Ini bagus sebenarnya, kalau kanalnya bagus ya. Dia kecenderungan sih dia kalau candle ini ada pengangkatan dikit ya, gunakanlah untuk scalping ya teman-teman ya. Jadi di harga sekarang itu ternyata si barang lokal diakumulasi ya, memaaf harga lah. Kalau udah tinggi gini bilangnya memaaf harga aja, jangan akumulasi ya. Di sini ada CDU, PD, OD, CP, GR, YP, YU ya. Jadi di sini minimal 5 brokernya itu 5 broker yang suka dipakai sama bandar. Terus bandar lokal juga udah nguasain dari tanggal 4 ya. Tapi dia jual beli. Akhirnya per hari ini dia di up ya. Target saya ke 168, mudah-mudahan bisa lebih, soalnya ini baru naiknya cuma 57%, artinya masih banyak kesempatan untuk naik ke atasnya gitu. Cuman saya sarankan kepada teman-teman, kalau saham yang baru IPO gini udah scalpingan aja, jangan tunggu lama, jangan dilamain ya. Kalau ini istilahnya baru kan ini baru naik break lagi ya. FA10, MA20 terlewati langsung. Cuman ini kan kenaikan sementara teman-teman, kenaikan sementara. Mudah-mudahan sih kalau udah tembus ini dia koreksi dikit gitu ya. Terus ada kenaikan lagi, terus ada akumulasi lagi, mungkin itu menjadi pertanda baik gitu ya. Tapi pertanda baiknya si bandar lokalnya akumulasi, porennya jualan teman-teman. Porennya jualan ya di area sini nih. Terus dia jualan. Jadi ini bagaimana katanya itunya prospeknya. Kalau mau masuk buat itu aja teman-teman, buat scalping aja ya. Jangan sampai teman-teman terjebak gitu ya. Kalau dari dari Pudacat sih, kalau kita bagi 3 ya, kecenderungan udah lumayan di sini ya. Harganya udah setengah mahal, sedikit lagi over value ya. Over value-nya kan dari sini teman-teman ya. Dan dari saya garis di sini nih. Di 173-nya ya. Jadi kalau dia mau naik karena si barangnya si EP ya, mudah-mudahan sih bisa naik ya. Manfaatin aja untuk scalping teman-teman ya. Jangan sampai kalian udah istilahnya udah cuan dibiarkan gitu. Scalpingan aja lah untuk yang saham-saham seperti ini ya. Saya kalau kecenderungan nih kecenderungan ke bawah terus sampai dia berbentuk cekungan dikit aja, mungkin itu saya bilang tahan aja dulu gitu kan mungkin. Terus MA10-nya juga ini ketembusnya dengan sangat bijak dan sana, artinya langsung ketembus semuanya. Ini punya kesempatan 3 kali arah ya, 3 kali candle panjang lah gitu. Anggap 2 kali lah, anggap aja 2 kali candle panjang ya. Punya kesempatan 2 kali candle panjang sebelum kalau udah naik di atas 70%, 60% biasanya suka ada UMA ya, peringatan ya. Kalau peringatan UMA ya artinya mereka harus dikebawahin dulu sebentar. Kalau dia maksain ke atas artinya pasti di suspend gitu ya selama 1 hari. Hati-hati aja 114-nya, kemungkinan dia akan ke arah sini lagi ya. Seperti halnya yang ini yang saya tanda-tandain, ternyata dia menembus untuk harga PR-nya. Jadi dia sekarang punya PR-nya cuma di 113 aja ya. Jadi teman-teman yang punya di sini mah biarin aja, selama dia masih ke atas biarin aja. Cuman manfaatin aja yang baru masuk itu untuk scalpingan. Dan dari bandar lokal emang udah masuk ya, sini 2 hari ini masuk ya. Jadi dia keluar masuk, keluar masuk. Sekarang masuk lagi, belum jualan yang signifikan, artinya pengambilan lebih banyak daripada pengeluarannya. Ini untuk Y-nya si EP ya. Si EP-nya mana ini? Nggak kelihatan si EP-nya. Kita cek deh dari tanggal 5 Juli
Siapa tahu ini prospek ke depan 5 Juli. Mana 5 Juli? Nah, 5 Juli. Berapa sih yang udah keluar? 843 berarti 6. Oh, masih banyak barang teman-teman. Kemungkinan dia mau jualan di atas ya, mudah-mudahan si EP kan kadang-kadang suka jualan di atas. Kalau harga IPO biasa suka jualan di atas. Mudah-mudahan ya teman-teman si EP menggerakkan emiten ini ya, bisa digerakkan ke soalnya si EP terlihat tidak jualan di sini teman-teman. Coba di nego ada enggak? Ya, baru ini udah nego 130 negonya lagi nih. Belum apa-apa udah nego, kan bukan nego sebenarnya, mindahin teman-teman, mindahin ini. Mindahin ya dari CP ke CP, cuman akunnya aja yang berbeda. Jadi perhatikan CP jualan atau tidak. Kata ini soalnya belinya lumayan teman-teman ya. Belinya lumayan dia. 179 yang beredar aja hanya berapa yang beredar kan? Hanya 843 gitu kan. Terus yang ngambil juga yang banyak bukan XL EC ya, tapi si PD kadang-kadang lokal suka dipakai sama bandar juga ya kalau si PD itu. Makanya si PD kadang-kadang harus diperhitungkan juga dia. Kadang-kadang nyaru teman-teman untuk si PD itu ya. Dia berkamuflase menjadi seorang retail padahal intinya dia itu bandar sebenarnya ya. Oke teman-teman, lanjut kita ke IELS. Ini teman-teman kalau yang udah tinggi gini ya, lebih baik teman-teman hindari aja dulu teman-teman ya. Saya aja kemarin menargetkan di tanggal 24 bulan 8 kan, udah ketembus. Sekarang udah ketembus lagi nih di 72 nya ya. Kita pindahin dulu deh ini ke support dah di sini ya. Ini kan tadi udah ketembus ya. Kita pindahin ke supportnya dia, walaupun dia ketembus sama shadow ya. Cuman saya pikir jangan terlalu percaya dengan shadow gitu ya. Ini adalah gap teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati ke 56-nya ya. Suatu saat dia akan kembali ke 56, tapi selama ini udah naiknya berapa persen? 48, masih ada sih sekitar 25 lah, 25% bisa ke atas gitu ya. Tahu nih kalau di sini dihitung nggak sama shadow-nya? Kalau dihitung ya mungkin udah nyampe 70 dan kalau sama shadow-nya dihitung. Udah 67 ya kalau sama shadow-nya ya. Jadi ini punya kesempatan dia naik lagi ya. Cuman kalau dia mau naik lagi apa tidak, ini support-support yang udah saya kasih tahu karena di sini ada gap ya. Target yang ini sudah tercapai, kita hapus ya. Target yang ini sudah tercapai nih. Jadi pengawalan target sebenarnya saya udah apa namanya, ini target yang kedua ya. Target yang kedua udah tercapai di sini nih teman-teman, pas banget. Jadi teman-teman perhatikan kalau seperti ada ini ya. Kita lihat di sini lagi ada enggak? Oh, ada satu nih. IAS 1. Nih ada satu lagi nih. Ini ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Juga dekat nih. 78-nya udah ketemu. Oh, 78 udah ketembus ya. 78 sama shadow ya. Jadi ini udah tercapai teman-teman. Tinggal satu lagi sih, mudah-mudahan bisa lah ke arah situ ya. Cuma perhatikan aja ini untuk penurunannya. Bagusnya sih dia naik, cuman dia turun dulu gitu ya. Mungkin bisa ke arah situ ya. Kita target kedua ya. Tanggal 24 ya. Jadi manfaatin aja untuk scalpingan, jangan disimpan teman-teman kalau yang beginian ya. Scalpingan aja. Sebagaimana dari isiannya bandar lokalnya ngebuang ya, sempat ngambil, sekarang dia ngebuang ya. Lumayan sih buangannya, agak lumayan tinggi teman-teman buangannya ya. Ya agak lumayan tinggi. Supportnya juga udah mulai buangan teman-teman. Bandar lokal siapa ngebuang? YP, XL, Beki sama MG nih ya. Tapi masuk PD masuk. Terus untuk forennya siapa yang masuk? Ada si AG teman-teman masuk ya. Si AG baru masuk. Ada punya kesempatan teman-teman ya si AG. Cuma si AG biasanya mainnya dia suka shadow bawah dulu ya. Manfaatin aja untuk scalping ya. Si AG soalnya dia ngambil bulat. Si AG ngambil bulat artinya dia contohnya di 80 kan sekarang 75 ya. Nah, biasa dia suka ke bawahin dulu biasanya ya, mudah-mudahan si AG sebagai pengendalinya besok ya. Bisa ngambil sedikit ke bawah, nanti bisa ke atas gitu untuk mengapresiasi ini. Jadi nanti biasa dia itu melakukan manuvernya enak ya. Terus ada si PD juga bagus teman-teman, kalau udah manuver bagus ya. GB juga masih ada di dalam, artinya si bandar istilah kumpulan bandarnya masih ada lah gitu ya, karena ini belum habis semua teman-teman
untuk akumulasi daripada bandar lokalnya belum habis semua. Cuman hati-hati aja di area-area yang udah saya tandain ini ya, di 56 sama 69-nya. Kalau dia cenderung mau ke atas, silahkan aja ke atas gitu. Cuman saya sarankan kalian untuk scalping aja, jangan sampai disimpan ya. Terus ada MHKI. MHKI sehari ini ada pungutan dari bandar lokal ya. Lihat jelas di sini ya. Setelah lama dia menjual, sekarang bandar lokal mungut ya. Mudah-mudahan dengan ada pungutannya dia bisa ke atas ya. Di sini lihat nih. Terus si Poren juga udah mulai ngambil dari kapan nih? Nih, Poren juga ngambil tanggal 20-nya ngambil ya. Coba lihat si Poren siapa yang ngambil tanggal 20. Kita ganti ke Poren. Ada CC teman-teman, bagus ya. Mudah-mudahan si CC ini bisa lah ya untuk kerjain emiten ini ya. Dia beli 13.000, jual 3,7, artinya masih banyak sisa barang. Hari ini siapa yang ngambil untuk domestik? Ada si AN, AG, AH, XAYP, bagus teman-teman ya. Ini broker bagus-bagus semua ya. Untuk lokalnya ya, untuk bandar lokalnya bagus. Semenjak dia penurunan ternyata ada pengambilan hari ini. Mudah-mudahan sih ini pertanda baik ya, menjadikan si MHKI ini kan, ini harusnya masuk lagi ke watchlist saya nih untuk dipelajari bahwa emiten ini yang turun drastis ke harga ini udah menyentuh harga IPO gitu ya. Target saya ini bukan target, kalau bila dia melewati 145 kemungkinan dia akan mencapai targetnya di gapnya ini ya, di tanggal 26 belum 8 udah sekitar 1 bulanan belum ketembus, tinggal 2 hari lagi tapi belum ketembus ya. Mudah-mudahan besok lah naik ya. Apabila dia melewati 148-nya kemungkinan dia akan bagus. Hati-hati aja nanti mungkin ke 98-nya karena dia udah ada si ekor hijau ya. Ekor hijau kadang-kadang candle bullish tapi cenderung dia akan kembali lagi ke sini ya. Ini juga udah ditandain nih akan ke bawah lagi ya, ke 100-an lah gitu ya. Ya, jadi untuk MHKI bagus, sekarang ada pungutan dari bandar lokal. Mudah-mudahan bandar lokal ini bisa memaaf harga ya. Kalaupun belum, mungkin disaidikan lagi tapi sampai diambil lagi ya. Ini ada si AN, si AG, si AH, si A, ini broker-broker bagus semua sebagai yang suka dia pakai bandar gitu ya, sama sebuah emiten. Tuh Cegas bagaimana Cegas? Cegas ada pengambilan dari bandar lokalnya per hari ini ya. Bandar lokal ngambil. Di sini terdeteksi CLS, XL, KK, DH nih. Mungkin CLS, si KK sama si DH ya yang menjadi bandar di sini. Kalau teman-teman kita kan XL teman-teman kita ya. Hati-hati aja area yang udah saya tandain di 109-nya. Kalau dia bisa menembus ke 133, kemudian target pertama akan terlewati ya. Ini sebenarnya patokannya ini teman-teman ya. 134-nya nih. 134 tembus aja. Ini juga bagus sebenarnya, open ke bawah tapi ke atasin lagi, cenderung dia sideways di 121 sebenarnya. Di sini juga si bandar lokal juga masih di atas teman-teman ya. Artinya dia masih banyak barang. Dia juga sekarang ngambil, cuman Poren ya cenderung dia setelah pengambilan tinggi dia cenderung ngebuang ya. Sampai detik ini dia coba lihat ya 3 hari kembali ngebuang, cuman 1 hari tanggal 18 dia ada pengambilan ya. Coba lihat tanggal hari ini siapa yang ngebuang untuk Poren, ada CC ya. Kita gabungin deh dari tanggal ada sini nih. Karena sini nggak ada transaksi ya, kita di sini aja ya. Dari tanggal 10 September CC masih ada ya, cuma sedikit. Cenderung dia juara, ngambil 5,4, jual 2,3, sisa 3,1. Masih ada barang ya si CC-nya. Mudah-mudahan si CC, saya pikir sih kalau si CC yang ngambil keren lah, kalau CC suka jualan di atas ya. Maksud jualan di atas kan, kalau sekarang karena jualnya sedikit gitu. Tapi kalau dia ngambil banyak, biasa suka judi up dulu sama dia memaaf harga baru dia jualan di atas, sampai biasa sampai turun tapi dikit-dikit gitu ya. Oke, teman-teman, untuk Cegas ini udah ada tanda dia muka arah sini, tinggal sabar teman-teman, sabar. Kalau kalian tidak sabar ya kebanyakan cut loss, akhirnya porto kalian nggak ada apa-apanya nantinya ya. Cegas cenderung dibikin santai aja ya. Ya karena si Cegas sekarang udah diambil lagi sama bandar lokalnya ya. Prim target pertama belum terpenuhi, baru ada kenaikannya. Sekarang teman-teman udah
dia udah ngasih lagi tanda mau ke atas. Artinya kalau dia ke bawahin biarin aja, asal jangan tembus ke 59-nya ya. Kalau dia masih di MA 10-nya, artinya dia bagus, keturunin sedikit sedikit. Nah, ini udah ngasih tanda dia mau ke arah sini. Ya, target pertama ke 68, kalau ketembus bagus. Bandar lokal cenderung jualan tapi foreign ngambil. Saya percaya sama foreign sebenarnya di sini ya. Saya cenderung kalau sama prim itu percaya sama foreign ya. Tidak percaya sama bandar lokal. Tapi sebenarnya di bandar lokal juga yang naikin harga ada bandar lokal teman-teman ya. Mungkin nanti ketika kenaikan harga yang lebih signifikan lagi, mungkin si bandar lokal ikut serta untuk menaikkan harga. Soalnya di sini juga ketika dia naikin nih ke sini, ternyata yang ngambil adalah foreign ya. Foreign ngambil, dia ngambil barang daripada bandar lokal. Kita lihat siapa yang ngambil tanggal 10 September sama untuk prim itu. CC lagi teman-teman. Nah, ini CC udah banyak teman-teman, dia ngambil 31.000 lot, jual 77. Artinya cenderung benar kan, CC itu memaaf harga, nanti akan jualan mungkin kalau nggak di targetnya. Mudah-mudahan tidak jualan di target ya. Dia cenderung akumulasi lagi sampai ke target yang kedua ya di sini nih. Tanggal 80 di harga 80. Tapi kalau udah ada candle seperti ini, ketika ada candle kepala merah dan masih di jalur uptrend, MA10 sama M20 masih di bawah, kemungkinan dia akan naik ke atas ya, mungkin menuju ke 70-nya ya. Jadi teman-teman yang masih di bawah santai aja, jangan pikirkan dulu ke 50-nya. Pikirkan aja dulu nanti di mana dead cross-nya setelah mencapai target. Ya mudah-mudahan ke 80 bisa ya teman-teman ya. Bisa ya ke 80 ya. Mudah-mudahan. Karena kenapa bisa ke 80? Bandar si foreign-nya ngambil terus. Walaupun si bandar lokal jualan, tapi si foreign ngambil terus. Kita lihat siapa sih yang ngambil, yang ngebuang ya. Siapa tahu si bandar lokal ada bagian daripada market maker di luar ya. Si PD lagi banyak duit kayak ini, si PD ngambil terus barang ya. PD, CP, YP ini bagus teman-teman. Teman-teman kita kan nggak ada di sini ya untuk di tanggal segini nih. Mungkin udah take profit bagus. Kalau udah take profit ngambil sedikit aja, jangan terlalu banyak. Bagus ya, asal konsisten. Jadi teman-teman yang nyangkut area sini mungkin bisa bernapas lega karena bisa kejemput lah insya Allah ya. Karena udah naik sekisi tanda ke arah sini. Jangan memaksakan diri untuk ke arah 84 ke 80 aja, kalau bisa kurangin aja 75, kalau enggak 78 lah. Biar kalian itu kalau punya barang agak atas sedikit ya, minimal bisa cuan dikit lah gitu ya. Ya seperti ini teman-teman. Jadi si bandar lokal lagi jualan tapi di markup sama si foreign. Dan MA10 udah mulai di bawah skena sama MA20-nya dan sedikit lagi menembus MA200. Mudah-mudahan si prim ini bisa mencapai target pertama dulu, baru target keduanya. Oke. BSBK ada tarikan di sedikit. Keren juga nih BSBK sekarang. 3 hari ini dia udah ngambil ya, tanggal 20, coba lihat. Tanggal 20-nya dia ngambil. Dari tanggal 20 bandar lokal ngambil ya. FS, SHIM, IF, IN, PIL, PEP. Cenderung teman-teman kita nggak ada yang masuk kan. Nah, bagus berarti ini teman-teman ya. Ada yang masuk cuman tidak terdeteksi. Mungkin ini kan istilahnya banyak pengeluarannya daripada pemasukan, tapi terdeteksi sebagai pengeluaran. Ada yang masuk, pasti ada yang masuk, cuman tidak terdeteksinya karena emang kecenderungannya mungkin mungkin cut loss. Bisa jadi ini yang saya suka pikirkan seperti ini teman-teman. Ketika market maker itu mau ngangkat harga, mau di sideway-kan, artinya di sideway-kan seperti ini, menunggu bosennya gitu. Yang kedua, dia akan diturunkan ke dalam, artinya dari sideway tiba-tiba ke dalam gitu kan, turun gitu. Nah itu biasanya saat-saat retail itu cut loss, atau dinaikin sebentar dengan alasan daripada tidak naik lagi, daripada turun, mendingan saya jual sekarang. Nah mungkin ini pakai strategi nih ya, si bandar lokal pakai strategi taikin sebentar, pasti pada cut loss. Soalnya di sini udah sekitar 2 minggu nggak kemana-mana. Nah seperti itu teman-teman ya. Padahal di sini si bandar lokal ataupun si foreign ngambil terus teman-teman ya. Cenderung lihat dari sini ngambil terus ya. Terus bandar lokal juga udah 3 hari ini ngambil. Mudah-mudahan sini bisa break dulu, minimum melewati MA20 dah. Kalau bisa melewati 62, kemudian dia akan uptrend. Jadi teman-teman yang di area-area 70, 75 ya, mungkin kalau enggak area di 71, mudah-mudahan bisa kejemput lah gitu ya. Karena
Alasannya gitu nih, bandar lokal sama foreign udah ngambil gitu kan. Kalau dia turun terus paling saya bilang ya udah lagi turun dulu, santai aja, sabar aja gitu kan. Cuma hati-hati aja bila dia jeblos ke 55 artinya dia mau ke bawah ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi si bandar lokal udah bagus ya. Terus si foreign juga kita lihat foreign jangan jauh-jauh dulu. Mau dari sini aja. Nah, dari semenjak pengangkatan ini sini aja ya. Nah, dari sini aja nih, dari sini ya. Oke, dari tanggal 11. Kita lihat tanggal 11 untuk foreign. CC lagi teman-teman. Mantap nih kalau CC ya. BK mendingan jualan aja lah. CC ngambil 1,1 juta lot, jual 827 ya, niat dia. Niat ya, dia punya barang juga masih banyak ya, 255 ya, 255.000. Nah, inilah ya saya bilang, kalau teman-teman kalau udah akumulasi ya, udah cukup, istilahnya udah cukup untuk mengaverage harga ya, dia akan mengaverage maaf harganya. Jadi si harga dia maksudnya 58 di average ke 70. Minimal harga dia itu di 55, 56. Jadi ketika dia ngelempar ke sebelah kiri enak, jebret, untung terus gitu. Kalaupun dia ada sisanya ya udah, saya sih tinggal untungnya doang. Udah kedapat sama untungnya, tinggal sisanya doang, tinggal lempar di harga berapa aja itu ya. Karena yang dilempar itu adalah untungnya. Ya, BSBK yang sabar, selamat kepada yang sabar. Harus bertahan. Kenapa harus bertahan? Karena ini lagi ada pungutan ya. Kalau kalian keluar sekarang sayang banget ya. Ini juga mau menuju uptrend lagi teman-teman ya. Semenjak kemarin uptrend, sekarang mau uptrend lagi. Mudah-mudahan teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman yang nyangkut cepat kejemput di BSBK ya. Terus ada PSAB. PSAB masih di atas. PSAB masih di atas teman-teman. Gimana nih? Kita cek. Nah, kita pakai ini sekarang teman, kita pakai bantuan ini ya, biar nanti teman-teman bisa memahami. Nanti teman-teman akan dibagi dengan 3 kriteria. Bener kan ini? +1 -1 ya. Nih teman-teman, PSAB itu sebenarnya lagi sedikit lagi menuju dari 300-nya, yaitu artinya dia sedikit lagi menuju over value-nya, sedikit lagi menuju jenuh beli. Ingat ya, kalau udah jenuh beli artinya harus jualan ya. Kalau udah jualan take profit pastikan. Apa buktinya? Lihat di sini teman-teman. Ya, si bandar foreign jualan di sini kan tinggi nih. Ada tinggi jualan, ngambil lagi kan untuk mempertahankan harga, tapi di sini jualan lagi. Sekarang ngambil lagi nih 3 hari ya, 1 hari ini si foreign dulu nih. Nah, jadi lagi sekarang lagi jenuh beli. Lagi jualan terus teman-teman, makanya hati-hati aja ya. Bila dia bisa melewati ini, dia kan ada gap sini ya, 2, 3, 4-nya hati-hati aja, dia mungkin akan dead cross ya secara MA. Kalau dia lagi menembus ke 209-nya, kemungkinan akan ke bawah. Tapi dia akan naik lagi apabila dia tidak menyentuh MA 200 atau sedikit ke MA 200 ada pantulan, mungkin itu akan memberikan efek kenaikan lagi ya. Ini target tercapai. Target sudah tercapai, harusnya teman-teman kalau sudah tercapai udahlah, kalian lebih baik tunggu dulu, istilahnya biarkan dia ke bawah dulu, mungkin CMA istilahnya koreksi dulu lah ke angka-angka 235 atau enggak ke angka sini koreksi ya. Asal jangan jebol ya, ingat asal jangan jebol. Kalau jebol ya kemungkinan akan turun, tapi kalau koreksi cenderung dia baik-baik saja. Ini juga kalau yang punya di bawah, yang sudah punya di bawah, terusin aja sampai dia mentok ke 300 atau enggak melebihi dikit dah 310 gitu ya. Karena lagi menyentuh over value-nya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi cenderung sih hari ini sih dia ada pengambilan ya. Mereka sekarang lagi scalpingan teman-teman, lagi scalpingan di atas. Kita lihat untuk foreign siapa yang ngambil tanggal 23 September. Kita lihat foreign ada CC ya. Coba lihat nih CC scalpingan enggak? Ngambil 159 jual 31, artinya si foreign si CC masih ada ya. Si AK ngambil 116 jual 59 masih ada berarti ya. Nah, ini bagian mereka 127.000 lot ya, lumayan lah, harus ditaikin dikit mungkin tersentuh sama body aja, sama lewat dikit aja gitu ya. Kemudian dia mudah-mudahan sih jualan di atas, soalnya dia masih punya barang gitu ya. Terus si bandar lokal juga 3 hari ini dia ngambil teman-teman tanggal 20, coba lihat. Tanggal 20 ya, mudah-mudahan sih ini
si PSAB terus ke atas gitu ya. Si AZ, YP, PSMG. Jadi kecenderungan teman-teman kita mungkin udah pada di bawah, tinggal nungguin kapan saya take profit gitu kan. Ya. Jadi udah tinggi teman-teman, kalau kalian mau ya scalpingan aja lah. Targetnya 300, cuman scalpingan aja, jangan sampai kalian orang lain di sini udah cuan, teman-teman baru beli, akhirnya beli barang dari teman-teman yang di bawah gitu kan. Karena dari saya target udah tercapai, harusnya ini pengawalan udah selesai gitu kan. Cuma kalau teman-teman pengen tahu ya seperti inilah kondisinya. Nih lihat PR rasionya 316. Jadi kalau dia dijual di atas 316 sampai 340, kemungkinan dia over value-nya udah terlewati, artinya udah mahal gitu ya. Secara harga bajar. Apalagi kalau secara PBP, kalian kalau percaya sama PBP, ya ini udah mahal banget gitu kan. 136 kan area-area sini teman-teman. Semuanya di sini udah jualan kalau ya pemegang PBP ya. Harga PBP udah jualan 136. Kalau sekarang dia dijual di harga 300 ya mungkin udah sangat mahal gitu ya. Dan secara secara pundacat juga ini dalam kondisi dia jenuh, sedikit lagi ke jenuh jualnya. Kita lihat 3 tahunan deh. Tuh 3 tahunan juga sama lagi di atas jenuh jualnya teman-teman. Kecuali kalau dia 5 tahunan ada si titik jenuh jualnya di 350 gitu ya. Terserah teman-teman sih itu ya. Cuman saya ngasih tahu bahwa udah mulai menemukan titik jenuh jual, titik jenuh beli, titik jual mulu ya. Jenuh belinya. Tapi di sini mungkin ada si Poren sama si Bandar Lokal udah akumulasi lagi. Karena si Bandar Poren sebenarnya udah jualan di area tinggi ya. Dia ngambil, terus dia jualan, Poren sama Lokal juga jual, terus dia ngambil lagi untuk mempertahankan harga di sini. Kalau dia cenderung sideways di arah sini dan agak lama, kemungkinan dia akan memulainya dari arah tinggi ini ya. Mungkin tidak terlalu jauh, mungkin nunggu kuartal 3-nya apakah harga PR-nya bertambah atau tidak gitu kan. Bisa jadi itu akan mengikuti harga PR lagi. Soalnya ini cenderung mengikuti metode PR rasio ya ke 316-nya. Oke teman-teman, untuk PSAB paham ya. Yang udah di bawah tenang aja, istilahnya tunggu dead cross-nya aja lah ya. Tunggu dia kalau kejual melewati 233-nya baru pikir ulang untuk take profit. Terus ada lagi Zekon nggak pakai Coca-Cola ini, Zekon. Bukan Jokon tapi Zekon. Jaya Konstruksi Manggala. Wis lagi keren nih lokal Poren ini. Poren akumulasi terus teman-teman ya, bagus juga nih. Mau dari sini teman-teman, turun deh, akumulasi terus. Di sini cenderung dia agak diam, cuma agak jualan dia, wajar ya kasih dijualan di sini dia agak tinggi, cuman di harga rendahnya ini dia lagi akumulasi terus. Target pertama udah terpenuhi, tinggal target keduanya di 123-nya. Mungkin teman-teman bisa lihat di tanggal 26 ketika saya menentukan harga ini. 26.28 cari aja di YouTube saya ya. Nah, teman-teman, kalau menurut saya bagaimana? Kalau menurut saya ini ulah break lumayan ya. Saya tetap akan mengontrol ke arah sininya teman-teman ya. Ini untuk jaga-jaga untuk jeblosnya ke 94 atau tidak. Malahan terjauhnya bisa ke 90 ya. Manfaatin aja, sekarang kan lagi di bawah, di atas candle si EMA, di bawah candle si EMA-nya udah di bawah candle, artinya ini mau menuju ke uptrend lagi, mudah-mudahan ke angka 104-nya ketembus, mudah-mudahan ke area 111-nya ketembus. Ini bukan target, tapi harus melewati. Kalau ini target ya, kalau ini target. Nah, ini target keduanya ya. Kalau dia bisa melewati ini di 111 atau yang pertama di 105, kemungkinan ke target keduanya dia akan terpenuhi di 123 ya. Apa alasannya? Poren udah ngambil lagi teman-teman. Udah gitu aja alasannya. Poren ngambil lagi, Bandar Lokal juga udah mulai ngambil. Nih, lihat. Nih, Bandar Lokal 3 hari ngambil ya. Nih, dari tanggal 20 September. Pas banget sekarang 20 September. Domestik ada XR, teman-teman kita masuk. ZP, CP, MG, jadi teman-teman kita masuk bersama dengan broker ya. Broker bersama dengan bandar. Ini juga udah bagus sebenarnya. Secara MA sih udah bagus ya. Tarikan juga udah bagus. Si Bandar Lokal juga belum terlalu keluar banyak semenjak dia jualan di area sini, tapi dia ngambil lagi si Bandar Lokal. Tapi Poren cenderung dia bagus. Sabar, santai, terukur dan terarah gitu ya. Mungkin ini bisa ke 123-nya lah teman-teman. Harapan kita bisa ke 123. Andaikan dia ke 111 muncul di sini terus ada candle seperti ini lagi teman-teman, sikap pamer lagi, fix dia mau ke atas. Tapi kalau dia cenderung di seperti ini nih,
ya ke bawah dulu udah nggak apa-apa lah gitu kan. Ya seperti itu teman-teman untuk Zikon, posisi foreignnya lagi keren. IOTF IOTF kena UMA teman-teman. Coba lihat di sini, kalau masih kena UMA deh. Kena UMA dia. IOTF mana IOTF? Mana ya? IHI IO. Tuh kena UMA ya. Kita cek dulu sebentar ya. Unusual Market Activity ya, UMA nih, sumber sinergi makmur, IOTF ya. Sebagai informasi sebelumnya, bursa telah mengumumkan UMA pada tanggal 18 Maret atas perdagangan saham IOTF. Sehubungan dengan terjadinya unusual market activity atas saham IOTF tersebut, perlu kami sampaikan bahwa bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini. Oleh karena itu, para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban perusahaan tercatat atas permintaan konfirmasi bursa, mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasi, mengkaji kembali rencana corporate action perusahaan tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS ya, mempertimbangkan sebagai kemungkinan adanya dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Itu jadi bursa udah ngasih peringatan ya. Ini usaha ini dalam rangka perlindungan investor. Dengan ini kami menginformasikan adanya indikasi pola transaksi yang tidak wajar. Tuh polanya yang tidak wajar. Coba lihat di sini polanya bagaimana sih. Coba di sini IOTF. Kita check in di sini, check in. Tuh kan pada masih di bawah teman-teman. Ini udah baru lepas dari under value-nya ya. Masa sekarang di UMA kan. Ya namanya juga bursa teman-teman. Baru naik berapa sih ini? Sampai ke bursain 147, wajar. Coba di sini kita lihat juga ya naiknya berapa. 51 ya. Wajar per 51 mah ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ini yang udah saya gariskan udah terpenuhi ya, sebenarnya udah terpenuhi ya. Tinggal satu lagi di sini, target satu lagi ya. Jadi target-target yang udah saya tentukan udah terpenuhi. Nah, sekarang juga udah terpenuhi lagi, pas banget ya. Cuman diumakan sekarang. Jadi teman-teman hati-hati aja ketika dia mau memaksakan masuk ke atas, contohnya ke 198. Karena ini transaksi katanya polanya tidak baik katanya. Lihat dari sini teman-teman ya. Mungkin dari volumenya nih. Turun-turun naik-naik, turun-turun naik-naik, turun-turun naik-naik gitu ya. Tapi di sini sebenarnya bandar lokal udah mulai ngambil ya teman-teman ya. Dia cenderung dari sini ngambil nih. Kita lihat ya, kita mau gimana nih, mau diperhatikan UMA-nya apa enggak nih? Kalau teman-teman, kalau risikonya kalau ini dinaikin lagi nih, satu hari naikin lagi, risikonya nih dia kena suspend satu hari sampai menunggu pengumuman dulu nih si bursa itu kan konfirmasi ada apa sih gitu. IOTF kok naiknya tidak wajar. Mungkin dia melihat dari segi ini teman-teman, lihat nih dari volumenya cenderung dia seperti yang diatur gitu ya. Walaupun kenaikannya wajar gitu, sebenarnya kenaikannya wajar teman-teman, cuman volumenya seperti yang ini tidak wajar gitu ya. Kalau dari saya sih dari volumenya begini gitu kan, tidak wajar gitu volumenya. Nah makanya teman-teman terserah teman-teman nih mau dilanjutin apa enggak nih gitu kan. Kalau dilanjutin istilahnya dia kalau naikin aja lagi gitu ya, kemungkinan dia kena suspend gitu ya. Dia harus sidewayin aja beberapa hari gitu, biar tenang dulu nih sambil nungguin bursa dulu. Pemikiran saya seperti itu sih kalau pinginnya gitu kan. Tapi kalau bandar kan udah hajar aja. Kenapa? Kita tunggu di suspend aja biar kita istirahat. Habis jadi seperti itu gitu kan. Karena kebanyakan sekarang yang setelah di suspend satu hari melanjutkan, harusnya kan contohnya ini kenaikan, harusnya diturunin atau di sidewayin, ini malah dinaikkan lagi. Artinya kan dia pasti kena suspend gitu kalau umanya karena kenaikan. Kalau umanya karena penurunan kan harus ditaikin. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini juga karena kenaikannya aja ini ya, sama transaksinya. Jadi kalau dia ditaikin lagi nih, resikonya kena suspend. Kalau dia disaidwaikan dan nunggu pengumuman dari emitennya, pemegang emitennya, kemungkinan dia santai dulu gitu kan.
mungkin dia akan terlepas dari, yang penting bisa si emetinnya yang penting bisa menjelaskan, walaupun penjelasan pasti standar aja sebenarnya, standar. Makanya kalau istilahnya market makernya harus pandai-pandai untuk menyimpan hasrat untuk kenaikan harganya, dengan cara disesuaikan aja gitu. Tapi kalau keinginan market maker pengen ke atas, ya silahkan aja, kemauan dia kan bebas gitu, mereka mah bebas mau naikin kayak mau enggak gitu kan, terserah saya yang punya duit gitu kan, saya yang punya barang gitu. Jadi seperti teman-teman, jadi ini ada pengambilan tanggal 19, coba lihat untuk bandar lokalnya ya. Ada CPOD, si CP ini kenapa main di sini mulu ya. CPOD, YB, EP, DH ini broker kawakan semua teman-teman yang ada di sininya ya. Teman-teman kita bagus ya, udah pada jualan ya, bagus ini teman-teman ya, udah pada jualan. Ini sayang banget karena Uma ya, sayang. Terus si Poren juga 2 hari ini ngambil teman-teman nih, tanggal 23-nya. Coba lihat tanggal 23 untuk Porennya siapa? CC. Oh, BK. Waduh, bahaya nih kalau BK teman-teman. Hati-hati aja kalau BK yang ambil ya. Walaupun ada CC, tapi CC juga besar, JP juga besar. Mudah-mudahan si BK jualan dulu deh. Biarkan dia jualan dulu sebentar lah, si BK suruh ngabisin barang ya. Karena si hari ini si BK jualan enggak, cuma masih dikit jualannya, pengambilannya banyak. Si CC malah yang jualan ya. Yang jualan banyak itu si CC. Ngambil 1,2 ngejual 22.000. Kalau si BK ngambil 1,78 ngejual cuman 99,5 aja, 995 aja. Ya mudah-mudahan si BK nih sama si CC mungkin udah paham lah mereka. Saya doakan aja dulu lah, jangan ke atasin aja, kalau perlu ke bawahin dikit aja gitu ya. Makanya hati-hati aja teman-teman di area 92-nya, mudah-mudahan mereka tidak ngejebloskan ke 92 ya, paling parahnya nanti ke 73 atau bisa ke 55 lagi teman-teman. Saya sini si candle ini udah nunggu-nunggu di sini nih. Ya, mungkin dalam jangka waktu agak jauh dikit ya. Kalau dari MA ini udah bagus, udah nembus MA 200, artinya tinggal nembusin aja MA 20 sama MA 10-nya, nembus ke MA 200 akan uptrend ya. Jadi target ke sini tidak muluk-muluk saya ke sini ya. Karena udah lihat di sini, ada di sini ya. Ada si kepala merahnya di 201-nya. Terus ada teman-teman, kalau apa namanya, kalau waran, bukannya saya tidak ini ya teman, mohon maaf aja gitu ya kalau waran ya. Kenapa saya tidak mau ngebahas secara mendalam gitu ya, karena waran saya bilang kan ada batas waktunya gitu kan. Jadi teman-teman hati-hati aja. Kalau yang punya waran itu berarti teman-teman harus pemberani ya. Ingat ya, yang punya waran itu pemberani. Di sininya udah belum ketembus teman-teman ya, sini. Tahu ini kalau waran ngikutin candle enggak ya? Makanya saya tidak bisa memperhatikan waran secara candle gitu kan. Cenderung dia mah rapat ya. Kalau dia mengikuti si kepala merah, artinya ke 11 mungkin bisa. Ini juga udah konfirmasi di 9, di angka 9-nya udah konfirmasi teman-teman, dia mau ke arah sana. Cuman ya sekarang lagi pembuangan teman-teman, si apa namanya, si bandar lokal udah ngebuang dari tanggal 23, coba lihat nih. Nih si GR, si PD udah nggak, tapi diambil sama si YB, sama si EU, sama si RB, sama si Becky juga ada teman-teman, gue udah ngambil. Target saya sih kalau saya ya targetnya ke 11 perak aja ya. Untuk pertama ke 11 perak. Kalau dia bisa naik ke atas ya kemudian bagus. Tapi sekarang lagi jualan dulu. Mudah-mudahan sih ini kan udah dapat duit nih, bisa ngambil lagi lah gitu ya di harga 7 sama 8-nya mungkin bisa lebih maaf harga, karena dia udah konfirmasi ke 9 peraknya ya. Karena dia cenderung masih di atas candle map, masih di atas MA10, artinya ini masih dalam keadaan uptrend ya. Bila dia bisa melewati area 11 atau enggak area 9-nya, kemudian dia akan uptrend. Menuju sini paling teman-teman. Udah enggak usah jauh-jauh lah. Udah ke sini aja nih. Mungkin dia mau ke arah 30-nya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ada sini yang berperan penting itu adalah si bandar lokal sama si Poren enggak pernah ikutan ya untuk waran ya. Jadi seperti teman-teman untuk tos WW itu ya kemungkinan lagi ada buangan dari bandar lokalnya ya. Jadi hati-hati aja yang punya, yang baru masuk juga hati-hati aja. Kecenderungan dia mau ke atas, cuman kalau dibawa ke bawah lagi
kemungkinan si bandar lokal lagi mau jual. Tapi di sini ada, jadi si bandar lokal ngejual tapi si YB terus Becky masuk teman-teman ya. Bagus seperti ini ya. Si YB kadang-kadang suka dipakai foreign kan. Maaf, suka dipakai sebagai bandar lokal atau enggak market maker juga suka pakai bandar pakai brokernya broker YB ya. Oke. Terus udah ya, meja katanya meja lagi bagus. Kenapa meja? Ini kenapa meja itu? Bagi meja diambil sama bandar lokal teman-teman ya. Berapa hari ini? Dari tanggal 19, coba lihat tanggal 19 untuk lokalnya. Ada CP, DR, YJ, AN, HD, JRU. Ini bagus-bagus semua brokernya teman-teman ya. Bagus-bagus semua brokernya. Kecenderungan dia ngambil. Ketika ada pengambilan, ada peningkatan. Yang mudah-mudahan sih ini sangat bagus banget teman-teman ngambilnya ya. Sebenarnya targetnya waktu saya bahas itu meja itu ke arah ada tahu-tahunya. Oh gitu iya. Oh iya ya. Oke, makasih ya. Sebenarnya udah saya targetkan kemarin waktu di sini ya teman-teman, udah terlewati targetnya, terus dia kecenderungan ke bawah lagi. Kita coba cek di area sini ya, apa ada overvalue atau tidak ya. Meja ini meja juga sebenarnya saham IPO ya. Meja sebenarnya kalau di chart bunda chartnya masih di bawah ya, dia overvalue di harga 357 ya. Cuman ini kan banyak gap. Nah, makanya ini si bandar lokal cenderung berani untuk meng-ARB kan secara gap seperti ini, terhitung berani gitu ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini juga target penurunan udah terlewati banget ya, sebenarnya tinggal di sini belum terlewati ya 114 ya. Kalau sekarang manfaatin aja teman-teman, ini udah kita hapus di sini deh biar nggak disangka target. Karena targetnya udah terpenuhi untuk penurunannya. Ini si EP yang memimpin sebagai UE-nya gitu ya. Tapi kalau di sini yang memimpin sekarang CP sama si DR sama si YJ ya. Ini broker lumayan, sama si AN juga lumayan, HD juga lumayan. Artinya ini lagi dipimpin sama bandarnya gitu ya. Cenderung pengambilannya bagus banget. Tinggal dia mau jualan di mana aja. Ini kalau mau nutup gap lagi ya silahkan aja gitu kan, mau nutup gap lagi gitu kan. Di sini sih tidak ada si kepala merah, hanya gap aja teman-teman. Ya mudah-mudahan semua gapnya bisa terpenuhi lah gitu ya. Biar tidak punya PR di kemudian hari gitu ya. Saya kata si batas saya di sini aja karena gapnya aja ini ya. Jadi saya khawatir sih ini nggak ada skandal merah, jadi kemudian tidak akan menembus ke sini ya. Kenapa? Itu alasan saya aja, karena tidak ada skandal kepala merahnya. Kalau di sini kan ada skandal kepala merah. Kalau ini udah ini juga saya bilang ini kan baru 12 Februari ya. Artinya sebenarnya ini lagi dikembalikan kepada market dulu, cuman si broker lokal berusaha untuk naikin harga, mau dibikin bukit ini teman-teman nih, tidak untuk ke puncak lagi mungkin ya, kemungkinan gitu ya. Kecuali kalau dia bisa nembus 267 karena nutup GPR dulu. Mudah-mudahan sih dia mau menembus PR-nya dulu gitu ya, menebus, bukan menembus tapi menebus PR-nya. Untuk untuk foreign tanggal 24 ini dia ngambil juga teman-teman, itu masih sedikit. Kita lihat foreign siapa yang ngambil sedikitnya. CC 13.000. Kita grosskan 32.000, jual 19, tinggal sisanya aja ya. Ya mudah-mudahan bisa dibantulah kenaikan ke atas ya. Ambil aja untuk scalpingan teman-teman untuk meja ini ya. Saya kalau punya emiten seperti ini lebih baik saya tidak ngambil ya. Lebih baik saya kalau ngambil ketika dia mungkin contohnya dia di keatasin gap atasnya dari saham IPO ya, di atas ke bawahin, nah baru saya ngambil. Tapi kalau ini kan udah kenaikannya udah tinggi banget, artinya ini udah lagi dikembalikan lagi kepada berapa nih, udah 231% ya. Artinya ini lagi dikembalikan ke mekanisme pasar dan kepada emitennya untuk memperbaiki kinerja keuangannya gitu ya. Yang mudah-mudahan dia bisa menutup PR-nya dulu lah, biar dia punya PR gitu ya. Tapi cenderung sih kalau begini biasanya suka hanya membentuk bukit aja ya. Hanya ini tidak akan ke atas gitu ya. Maka saya batasin di sini aja nih. Ya mudah-mudahan tapi skenario dia mungkin berbeda gitu dengan pemikiran saya, pastilah gitu ya. Cuma kecenderungan yang saya perhatikan sih dia tidak akan pernah menembus lagi harga tertingginya. Biasa cenderung bisa hanya untuk menembus bukitnya aja. Nanti udah bukit pada tertarik gitu kan. Ini kan belum, coba tanggal 24-nya pada tertarik nggak?
Tuh kan belum tertarik kan, XC gitu kan, XC gitu kan, XL belum pada tertarik gitu kan. Kalau mereka udah tertarik baru dia bertinggalkan. Biasanya seperti itu teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak keluar dari kebiasaan. Ada halo, 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 halo. Ini mudah-mudahan saya kebahas semuanya, tapi agak lama nggak apa-apa ya. Halo, keren banget nih. Poren ngambil lagi teman-teman. Per hari ini Poren ngambil lagi ya. Ini terlepas daripada berita, ingat ya. Karena beritanya sangat santer, ada sesuatu gitu di halo itu ya. Cuma saya belum mendalami lagi ya, tanggal 18 September. 18 September. Kita lihat Poren dulu yang paling bagus itu Poren soalnya. II ngambil lagi. Oh, ini yang ditanyakan itu apakah halo ini dalam penggadaian? Nah, itu sebelum saya teliti itu ya. Cuman kalau dari penggadaian biasanya volume cenderung datar. Contohnya kalau dia di arah sini nih, dia volumenya datar gitu. Kalau merah tapi datar, dia cenderungnya tidak ada yang ke bawah sini teman-teman nih. Dia cenderungnya datar kalau di repoin ya. Kalau ini kan bagus, volumenya juga bagus. Ini si II ngambil terus teman-teman ya. Kalian cari beritanya deh, ada apa deh gitu ya. Soalnya ini bagus banget sih pengambilannya ya. Si II udah dua hari ini bagus nih porennya. Dan si itu kadang-kadang kecenderungan dia emang ngambil saham-saham yang secara fundamental tidak baik, cuman dia suka diakumulasi sama dia gitu ya. Target saya belum terpenuhi teman-teman ya, baru kesentuh sama shadow saja. Semoga mudah-mudahan sini menembus ke 85-nya ya. Optimisnya kenapa? Ya si Poren aja udah ngambil gitu teman. Terus si Bana Loka juga kemarin itu berapa hari ini ngambil, terus ada pembuangan, sekarang ngambil lagi ya. Jadi tanggal sekarang itu si Bana Loka ngambil lagi ya. Bana Loka ada CTS, AHYP, SHI bagus ya. Secara secara broker lokalnya bagus untuk bandar lokalnya. Jadi bagaimana teman-teman ya, kalau dia tembus 68 ya artinya dia mau ke harga 50 lagi. Cuman kalau dia bagus menembus area sini, kemungkinan dia akan ke atas. Kita akan cari lagi setelah dia ketembus targetnya ya. Target tanggal 9-nya udah ketembus. Dan ada apalagi kalau udah ada pungutan daripada bandar lokal. Bandar lokal cenderung tidak jualan teman-teman, tidak jual secara signifikan kok dia. Dia cenderung aman ini ya, untuk santai itu cenderung aman. Itu mah hati-hati aja. Kemungkinan suatu saat dia akan dikebawahin lagi. Jadi akan butuh gunung bukit seperti itu aja dia itu ya. Manfaatin aja untuk swing pendek. MA juga udah bagus, udah di bawah MA 10 udah di bawah candle, MA 20 juga udah di bawah candle, MA 200 juga udah di bawah candle. Artinya lagi posisi uptrend. Terus ada BRPT. BRPT bagaimana? BRPT belum menembus garis yang saya gariskan, malah cenderung dia membentuk support baru ya, support baru tengah. Dia udah meninggalkan gap, artinya mau ke atas teman-teman, santai. Tapi dia juga meninggalkan gap ke bawah, tenang. Di sini ada yang namanya bandar. BRPT itu ada bandarnya. Ini punya Mr. PP kan? Jadi dia kalau ke bawah ambil aja ya, BRPT itu kalau ke bawah ambil, karena di sini ada bandarnya. Kalau dia cenderung seperti ini nih, ini kan kadang naik, kadang turun, kadang naik. Ini lagi membaca konsentrasi teman-teman aja. Apalagi ini seenaknya aja ke bawahin, di open gap bawah, ya digejeratin ke bawah gitu ya dia. Terus dia dengan seenaknya juga dia ngambil langsung aja ke atas ini gitu kan. Makanya hati-hati aja, mungkin area 105. Kalau kalian mau swing 1000 sama aja 1000 ya. 1050-nya hati-hati aja, mungkin kalau dia menembus ke 1000-nya pas gitu, mungkin 1006, 1005 ya mungkin dia akan menembus ke bawahnya lagi. Tapi kalau dia mantul di area 1047, 1050 atau enggak 1010 ya, 1005, mungkin dia akan ke atas lagi. Ini juga udah ngendalikan gap, artinya harus ketutup dulu. Dan apabila dia melewati 1200-nya, kemudian target yang pertama di sini ya, target yang 1277 akan ketembus ya. Nanti kalau kesononya kita cari lagi lah ya. Terus gambar dari BRPT-nya dari bandar lokalnya bagaimana? Setelah kemarin jualan dia ternyata ngambil lagi ya. Untuk bandar lokal ngambil lagi, ada siapa? Ada IF, LG, MG, ADR, BKI, KI. Teman-teman kita hampir tidak ada. Jadi ini yang ngambil itu IF, LG, MG nya bagus ya.
Terus si Poren juga ngambil teman-teman per hari ini ya. Si ZP AKYU ya bagus deh, kecuali si CC di bawah, asal jangan memimpin si BK aja. Kalau si ZP AKYU yang memimpin kemungkinan ini bagus ke atas ya. Ya bagus, ini Barito itu bagus teman-teman, karena ada bandarnya, bukan apa-apa ya. Dia akan kecenderungan sideways tiba-tiba ke atas gitu, hingga sideways tiba-tiba ke bawah, tiba-tiba ke atas. Jadi kalau udah ada bandarnya sebenarnya cenderung santai aja. Mungkin nyangkut di area 1211 juga masih aman ya. Kenapa? Ada bandar. Kalau bandar kadang-kadang pingin untung, pasti dia kebawahin dulu untuk ngambil duit. Untuk ngambil barang itu dia kebawahin dulu, karena ulah jualan di atas udah untung. Jadi kalau dia ngambil dari bawah ya kecenderungan dia mau jualan lagi di atas gitu aja ya teorinya kalau untuk si bandar gitu, untuk BRPT itu. Kalau sebuah emiten ada bandarnya bagus teman-teman, daripada bandarnya hanya cuman ngelongok doang gitu ya. Itu tidak baik buat kesehatan di bursa. Cuan juga kan punya apa namanya, punya Mr. PP juga gitu ya. Cuan itu sebenarnya teman-teman, kenapa saya tidak membahas, bukan tidak mau ya, cenderung tidak mau membahas untuk harga wajarnya, karena cuan itu ya fix yang megang emang bandar gitu ya. Jadi nggak usah di muka harga berapapun, kalau cuan mah ya terserah mereka, maka kita akan mengikutin aja gitu. Contoh ini kan udah saya kasih garis. Nah di sini kan ada garisnya, ada gap ya. Mudah-mudahan kedepannya kalau dia turun ya, mungkin bisa ke 5.600 dulu gitu kan. Kalau dia tertahan di sini ya bagus gitu kan. Ini juga di sini udah tertahan kan. Di area gap ini udah tertahan di 7.000-an, udah tertahan kan, mantul lagi. Cuma dia akan gap lagi kan. Kemudian dia akan ditembus lagi gap sininya. Contohnya ini ada gap di sini teman-teman, lihat nih. Naik, ketembus lagi kan gapnya, turunin lagi gitu kan. Juga ada gap nih, naikin lagi, turunin lagi. Seperti itu aja teman-teman. Karena kerjaan bandar ya seperti itu gitu kan. Dia kenapa ada gap? Untuk ngasih tanda aja teman-teman. Kenapa ada si candle merah, si kepala merah, untuk ngasih tanda. Jadi kalau pakai harga kan pasti dia lupa. Tapi kalau dia pakai chart bit seperti ini, oh saya udah harus kesini ini, punya PR gitu ya. Ya udah kita kerjain yuk. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah di sini ada si kepala merah teman-teman. Di sini juga sebenarnya ada ya. Targetnya kita kesini aja ya, ke 9.700 aja. Dan kecenderungan kalau dia lepas dari 7.000-an, kemudian dia mau kelepas ke 5.600-nya. Nah kabar baiknya apa? Si bandar lokal, si Poren itu ngambil dari bawah. Kemarin waktu ini ada tinggi juga dia ngambil. Ada pembuangan cuma sedikit, ngambil lagi ya. Kita hitung dari sini aja teman-teman, dari 28 Agustus. Jadi ini teman-teman ya, kalau kalian punya rezeki lebih untuk ngambil sebuah emiten baik apapun itu ya, tapi yang liquid lah, kalau enggak yang fundamental baik, ikutilah seperti cara kerja Poren. Ngambil tinggi, dia ngambil, ketika dia ke bawah ngambil lagi ya. Set ngambil isinya, biarin dulu, ngambil lagi gitu. Seperti kalau kalian mau ngambil di atas contohnya gitu. Tapi kalau kalian udah pasti di bawah, contohnya di harga 4.000, ya udah ambil jeret semuanya gitu kan, karena tidak ada batasan lagi. Tinggal tunggu aja, ikutin aja MA-nya ya, ikutin aja MA-nya. Kalau udah dead cross ya barulah ngebuang gitu kan. Sebenarnya dead cross nih udah take profit di sini gitu kan, kalau ngambil dari bawah gitu kan. Terus Poren siapa yang ngambil? Ada si BB bagus, BB teman-teman. Si BB bagus ini ya. BB ya, UAK juga CC udah bagus untuk Porennya ya. BB yang suka saya bilang itu emang dia suka antar emiten gitu kan. Jadi dari tanggal 28 Agustus itu yang ngambil itu BB Porennya bagus-bagus ya. Sini tidak cenderung si BK tidak terlihat ya. Di cuan si BK tidak terlihat, cuma di emiten lain terlihat. Ya seperti itu teman. Mungkin ya sedikit tidak terlihat, tapi kalau dari sini mah ada paling si BK nih. Coba si BK ada nggak? Kita penasaran. Saya penasaran juga kenapa si BK tidak ada di sini. 28 Mei. Wis, saya tanggal 28 nih. 28 Mei. Ada nggak si BK untuk Poren? Nggak ada kan? Cuma jualan doang dia kan. Dia tinggal ngambil. Nggak apa-apa. Terus si bandar lokal juga udah ngambil, Poren udah ngambil, fix ini kalau mau ke atas sih ke atas aja. Target saya ke 96-nya ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Tapi saya tidak akan menghitung harga wajar untuk cuan ya. Ingat ya. Kenapa? Udah pasti ini mah yang nguasain bandar ya.
Jadi teman-teman kalau yang udah dikuasain sama bandar, ketika ke bawah udah ambil aja gitu ya. Jangan mikir panjang lagi, udah ambil aja gitu. Ini mereka itu istilahnya cara kerjanya biasanya dia memperhatikan ini juga mereka tuh yang ngegambarkan mereka. Saya bilang kan lukisan market maker yang nggambar itu mereka, maka saya bilang ya udah kita ikutin aja lukisannya gitu kan. Kalau isi lukisannya ada tanda si kepala merah ya udah kemungkinan dia akan ke sana. Dan biasanya menempati janji. Contoh yang terjauh dulu, lihat di sini si kepala merah ya, emang dibawa ke bawah, cuman pada endingnya dia kesini lagi. Contoh sini ya, bawa ke bawah dulu, kejemput lagi ya. Nah, mudah-mudahan ini mengikutin kemauan si kepala merahnya ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa diberikan keluasan rezeki ya. Terus terima kasih teman-teman yang sudah mendoakan saya dan yang lainnya juga, dan banyak teman-teman yang mendoakan bahwa semoga istilahnya yang berkomentar juga yang melihat video ini ya diberikan cuan-cuan yang berlimpah, rezeki yang berlimpah. Itu yang kita harapkan, terutama nikmat sehatnya ya, nikmat sehat buat teman sendiri ataupun buat keluarga. Karena kesehatan itu adalah rezeki atau nikmat yang paling utama. Kalau kita trading tidak sehat juga tidak enak juga teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi ya. Mungkin nanti kalau ada yang dibahas sesudah tayang video ini, mungkin paginya ya kita bahas ya. Kalau malam kan udah sampai jam 8, udah saya harus bikin video, saya tidak melihat lagi komentar-komentar teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja. Mudah-mudahan bahwa teman-teman ini terlalu panjang ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salam saya teruntuk keluarga di rumah, dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Ciao ya.